Percayalah, untuk mendapatkan kebahagiaan, terkadang kita harus melewati beberapa tangisan. Karena hidup ini terlalu naif jika kita hanya menerima kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Menuju pertengahan bulan, wah mudah-mudahan anggarannya tetap aman, gajian masih sisa, THR masih luber, wow Masya Allah. Gimana teman-teman, udah review pengeluaran THR-nya, pengeluaran anggarannya? Mudah-mudahan itu bisa jadiin bahan evaluasi untuk kita memperbaiki keuangan lebih baik lagi. Nah, di video kali ini Bunda itu mau ngejawab beberapa pertanyaan di Instagram. THR anak-anak dikelola sebaiknya kemana Bun Ai? Terus THR sebaiknya ditabungin dalam komponen apa? Masya Allah ya. Sebelumnya Bun Ai mau disclaimer dulu bahwa Bun Ai bukanlah seorang pakar keuangan, hanya ibu rumah tangga biasa yang mencoba untuk memperbaiki kondisi keuangan lewat pengaturan anggaran. Nah, untuk hari ini Bun Ai review dulu nih untuk dompet yang suka Bun Ai bawa setiap hari. Jadi kalau teman-teman tanya, ini dompetnya tuh ada dua jenis. Kalau ini harganya tuh sekitaran, yang ini tuh 15.000. Kalau yang tadi pink itu sekitar 10 ribuan. Seperti biasa ya, Bun Ai beli itu waktu harga flash sale, tapi sekarang sering promo kok untuk toko tersebut. Nanti linknya Bun Ai taruh di description box. Nah, di sini Bun Ai mau nerangin nih, ternyata dompet yang tadi Bun Ai beli itu kan satu toko. Untuk tempat kartunya mudah robek banget. Jadi Bun Ai udah ganti-ganti terus robek. Emang robeknya tuh dia nggak langsung sih, cuma pas 2 bulan dipakai banyak banget tempat kartu yang robek. Bun Ai ganti yang pink tadi lebih parah lagi, lebih mudah robek. Nah ini akhirnya Bun Ai ketemu satu toko ya yang jual juga kayak dompet pinter gini ya, model dompet kartu, tapi tempat kartunya tuh tebal banget. Emang sih nggak bisa dipungkiri ya, harga itu nggak bisa bohong. Yang ini harganya tapi masih terjangkau kok, di Rp27.000 dan bahannya bagus banget, tempat kartunya juga kokoh, jadi nggak kayak tipis gitu. Nah teman-teman yang mau beli silahkan disesuaikan aja sama kebutuhan. Untuk linknya baik yang premium ini dan yang tadi Bun Ai akan taruh di description box. Kenapa Bun Ai lebih memilih dompet kartu untuk sehari-hari? Alasannya adalah karena manusia itu cenderung ingin mengisi tempat yang kosong. Kalau kemana-mana bawa dompet yang besar, kita tuh kayak pengen ngisi uang kita di dompet tersebut. Apalagi teman-teman yang bergaji bulanan tapi nggak punya komponen pegangan harian. Nah ini cara yang Bun Ai pakai, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Bun Ai biasanya tuh untuk belanja mingguan Bun Ai taruh dompet kayak gini. Nah untuk nominal yang besar-besar kayak 50.000, 100.000 sebelum dipecah ya, karena uang itu kadang-kadang sama nih kayak pepatah, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Uang juga sama, kalau udah dipecah runtuh, kadang-kadang mecahin 100.000 terus langsung mikir kemana ya uangnya ya, padahal tadi pagi 100.000 kok sekarang tinggal 10.000 gitu ya. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama tulis di kolom komentar ya. Jadi dompet kayak gini tuh ternyata ampuh banget kalau menurut Bun Ai ya. Teman-teman yang mau belajar pemula, nah bisa banget nih pakai dompet kayak gini. Ini tuh harganya 27.000. Untuk yang menurut Bun Ai bahannya jauh lebih bagus lagi. Nah ini Bun Ai isi untuk kartu-kartunya. Ini sih random aja, seketemunya Bun Ai, bukan juga kartu yang sering dipakai. Tapi kalau untuk KTP sama ATM atau kartu kredit yang sering kita gunain, itu biasanya nggak boleh ketinggalan. Nah ini Bun Ai taruh untuk KTP, terus kartu-kartu. Itu alhamdulillah tempat kartunya juga bagus banget dan kayaknya lebih kuat dari sebelumnya. Oke teman-teman, sampai menit ini Bun Ai mau nanya dulu nih, kira-kira kalau teman-teman THR anak-anak udah masuk ke rekening masing-masing belum nih? Atau masih dipegangin aja, atau masih dibelanjain aja? Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Nah jujur aja nih teman-teman, kalau THR pribadi ya anak-anak Bun Ai itu nggak langsung masuk rekening, karena mereka pun nggak punya rekening atas nama mereka sendiri. Jadi semuanya tuh masih atas nama Bun Ai, yang memang Bun Ai pisah-pisahin lewat catatan aja. Jadi kalau kayak Bang Bima, Rafa sama Agni rekeningnya pisah-pisah, iya, tapi semuanya atas nama Bun Ai dan Pak Suami. Jadi nggak ada atas nama Agni, Bima atau Rafa gitu ya. Nah kenapa kayak gitu? Pengen simpel aja kalau Bun Ai sih. Kalau teman-teman yang mau QQ juga boleh tuh. QQ tuh jadi atas nama teman-teman, terus QQ-nya tuh anak-anak, itu biasanya free dari banknya.
Nah, ini Bunda udah selesai untuk pindah-pindahin ya teman-teman. Dan ini Bunda senang banget sama dompet kartunya, soalnya bahannya bagus, terus lebih lebar dari dompet sebelumnya. Dan biasanya Bunda cuma pakai tas kayak gini, isiin dompet, udah deh. Nah, ini yang 2000 langsung mau Bunda tabungin aja nanti. Jangan lupa juga nih bawa apa? Fresh care. Usia 30 ke atas, ada yang sama kemana-mana bawa fresh care? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar, berarti kita seorganisasi. Organisasi emak-emak di atas 30 gitu ya. Bercanda ya teman-teman. Oke, ini anggaran THR Bunda juga udah langsung mau bikin lagi ya. Seperti biasa udah 4-5 tahun belakangan untuk THR itu biasanya Bun Ai pakai sinking fund dari sisa-sisa belanjanya Bun Ai. Sebisanya aja, semampunya aja, nggak mau memaksakan. Karena balik lagi, menabung bukanlah menimbun, menabung adalah cara kita membangun kebiasaan. Nah, untuk THR khusus Abang Rafa itu memang dari usia 8 tahun udah Bun Ai ajak untuk nyimpen THR-nya sendiri, nulis pengeluarannya sendiri. Kenapa begitu? Supaya Abang Rafa tuh lebih menghargai uang. Jadi dia tahu nih kalau jajan terus lama-lama uang THR bisa habis loh gitu. Nah sama, kadang-kadang anak-anak kan kalau sama kita tuh jajan terus nggak ngerasa uangnya habis karena emang nggak pegang uang. Tapi dengan seperti ini Rafa tuh tahu, oh ternyata kalau jajan terus-terusan pakai uang THR nih misalnya, lama-lama uangnya habis. Berarti uang bunda, uang ayah juga bisa seperti itu. Dan yang kedua, mengajarkan Rafa juga untuk memilah-milah. Kira-kira keinginan mana sih yang masih bisa ditunda, atau keinginan mana sih yang memang harus sekarang? Bunda pribadi juga gak mau memaksakan anak-anak untuk langsung hidup hemat, harus mengerti persiapan masa depan. Karena kalau mau jujur-jujuran nih, persiapan masa depan itu memang kan tanggung jawab orang tua. Jadi anak-anak dapat THR, jajan, beli mainan, liburan itu gak apa-apa banget kalau menurut Bun Ai ya. Kenapa? Soalnya emang THR kan hak mereka tuh. Kita juga kadang-kadang butuh self reward kan, kayak beli gamis, beli tas, beli baju yang kita suka, hobi, dekorasi rumah. Ya sama, anak-anak juga pasti kayak gitu teman-teman. Jadi rasanya nggak adil kalau kita tuh kayak langsung nyuruh anak-anak ngerti. Oke, dapat THR harus ditabung ya, nggak boleh jajan terus ya, nggak boleh beli mainan terus ya. Nah kalau menurut Bunda pribadi itu butuh perjalanan yang panjang, nggak bisa sehari 2 hari bahkan bertahun-tahun sampai anak di levelnya mengerti bahwa ini keinginan dan ini kebutuhan. Tapi tetap ya jangan curang ketika kita aja masih kadang-kadang hilaf sama keinginan kita, anak-anak juga diperbolehkan lah. Apalagi kan ini THR mereka, jadi murni haknya mereka. Nah, kalau untuk baby Agni sendiri sama Abang Bima sebelum 8 tahun, tapi Bun Ai juga balik lagi, kita lihat tingkat kedewasaan anak gitu ya. Bun Ai yang pegangin. Nah biasanya mereka itu nggak Bun Ai langsung masukin ke rekening, tapi Bun Ai simpen aja. Karena Bun Ai tahu nih, Bun Ai dalam komposisi anggaran setiap bulan itu nggak ada komposisi reward buat anak-anak. Jadi THR itu bisa banget dipakai buat rewardnya mereka. Nah sebelum masuk lagi ke THR, Bun Ai mau nerangin dulu nih. Jadi ada yang nanya, Bun Ai itu tabungan pendidikan baru mulai? Enggak ya teman-teman, jadi Bun Ai itu memang dari anak lahir udah mulai nabung. Nah untuk kemarin semuanya sudah dimasukkan ke rekening masing-masing. Jadi ini mulai lagi dari awal, makanya mulainya tuh dari start April. Karena nyamain sama Rafa sama Bima lahirnya. Bima Rafa itu kan Maret, jadi biasanya mulai awal lagi di April. Nah untuk Agni itu lahirnya di Juli, tapi alhamdulillah tabungan sampai dia 2 tahun udah kita kelarin. Jadi tetap kita mulainya di April. Oke, jadi Bun Ai ngejawab lagi pertanyaan, Bun Ai langsung ditabungin ya? Kalau untuk THR jujur ya, Agni sama Bima itu enggak, Bun Ai simpan sendiri. Nanti kalau misalnya mereka kan belum ngerti ya, beli apa tuh belum ngerti. Tapi contoh nih, jalan-jalan. Terus Abang Rafa tuh kayak ngeliat mainan, mungkin lucu, dia suka. Bima juga sama. Nah biasanya Bun Ai tanya. Kalau Rafa, Bun Ai langsung tembak aja. Oke, boleh beli pakai uang THR ya. Kalau Bima biasanya Bun Ai tanya, mau beli tapi pakai uang kamu ya Bim? Dia pasti jawabnya iya gitu ya. Karena anak-anak kan belum ngerti. Ya udah, Bun Ai beli pakai uangnya si Bima. Kalau Baby Agni sih jangan ditanya, iya aja, yang penting kita tuh jelas uang anak memang THR itu untuk menyenangkan anak, ya udah kita kasih untuk kesenangannya mereka. Meskipun kalau misalnya masih ada lebih ditabung itu jauh lebih baik lagi. Tapi kalau yang nanya, Bun Ai langsung ditabungin? Enggak, karena sebagian THR mereka juga Bun Ai simpen, nanti baru tahun depannya tuh Bun Ai lihat sisanya, saldonya berapa, terus Bun Ai tuker sama uang besar.
Cara ini cukup ampuh supaya Bun Ai nggak terlalu pusing mikirin nuker uang baru kemana, karena ada uang THR-nya anak-anak yang emang bisa kita tukar duluan. Sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe, mudah-mudahan channel ini sedikit menginspirasi. Dan bagi yang baru bergabung, jika berkenan langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, jadi kesimpulannya adalah Bun Ai tidak mau terlalu buru-buru untuk menabung, membuka tabungan nanti dulu, karena Bun Ai sadar betul atas kekurangannya Bun Ai di dalam anggaran gak ada self rewardnya anak-anak. Jadi lebih baik THR itu kita maksimalkan untuk self reward anak-anak. Nah, kalau masih ada sisa untuk ditabung itu kan jauh lebih baik lagi, tapi pastinya sesuaikan dengan porsi anak-anak, karena rasanya tidak terlalu adil kita menyuruh anak-anak bersemangat menabung kalau diri kita sendiri aja nih kadang-kadang masih suka untuk memenuhi keinginan. Apalagi THR kan sebenarnya dikasih itu untuk mereka bahagia, mereka happy. Jadi boleh banget ya teman-teman untuk dijadiin self rewardnya anak-anak. Nah, kalau Bun Ai emang udah diskusi sama Pak suami, kayak misalnya tabungan anak-anak itu memang tugasnya kita sebagai orang tua mempersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan. Jadi silahkan disesuaikan dengan kemampuan, karena balik lagi, menabung bukan membangun kekayaan, tapi membangun persiapan agar kita tidak dijajah oleh keinginan. Semangat dan merdeka. Bercanda teman-teman. Nah, ini tuh Bun Ai udah mulai mau review lagi nih, kira-kira butuh berapa untuk THR di tahun 2023. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Karena jujur aja nih ya, kalau nggak kayak gini, uang THR itu kadang-kadang nggak cukup untuk mengcover kebutuhan THR. Ini kalau Bun Ai pribadi. Teman-teman ada yang sama? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah, sama nih, kayak nabung juga gitu teman-teman. Bun Ai pribadi karena gajinya bulanan ya, Pak suami usaha sampingan juga dikumpulin dulu, nanti 1 bulan dilihat berapa. Jadi belum sanggup kalau harus bikin challenge 20 ribuan. Jadi Bun Ai masih dengan tahap yang 5.000, 2.000. Kalau ketemu 5.000, 2.000 dilupain masih bisa lah ya. Tapi kalau ketemu 20.000 dilupain nggak bisa. Masih terniang-niang dia. 20.000 tadi kemana gitu ya. Nah, jadi ini Bun Ai bikin challenge yang 5.000 sama 2.000 aja. Alhamdulillah, pelan-pelan dinikmati, insya Allah semuanya akan membantu, karena menabung ini benar-benar membuat kita itu tidak terlalu bereuforia kalau pas lagi ada uang, dan tidak terlalu menderita kalau pas lagi kesusahan. Jadi itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.